Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dari keajaiban dari membaca sholawat, yang mana beliau ini mendapatkan keajaiban tersebut setelah Allah itu menguji dengan beberapa musibah dan beberapa cobaan. Tapi sebelumnya, sebelum saya menceritakan tentang keajaiban dari membaca sholawat dari kisah beliau, ini marilah kita semuanya melihat kembali bahwasanya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 56, di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada beliau dan sampaikan penghormatan kepada beliau. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah beserta malaikatnya membaca sholawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai hambanya sudah sewajarnya, sudah selayaknya bagi kita untuk selalu membaca sholawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya karena ini juga sudah disebutkan di dalam Al-Quran, banyak sekali keajaiban dan banyak sekali keberkahan, keutamaan, dan begitu pula dahsyatnya dari sholawat tersebut. Dan ini nanti akan kita bahas tentang keajaiban dari membaca sholawat. Bagi teman-teman semuanya yang baru menemukan channel saya ini, silahkan kalian klik tombol subscribe agar kalian nanti mendapatkan informasi terbaru dari saya, dan juga yang ingin sharing pengalaman, ingin berbagi testimoni mengenai keajaiban apapun, baik itu dari keajaiban membaca sholawat, membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Muluk, dan yang lainnya, kalian bisa mem-DM IG saya Miss Aini Berbagi, atau kalian bisa chat pada nomor WA saya. Sholawat ini emang benar-benar nyata keajaiban yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita istiqomah membaca sholawat tersebut setiap hari. Terserah kalian mau mengambil yang mana. Boleh yang 1000 kali setiap hari, 2000, 3000, 4000, 4444, 10.000, 5.000, banyak sekali di situ keajaiban. Nah, untuk kejelasannya, keutamaan dari membaca sholawat 1000, 4444 kali ada di video saya sebelumnya. Kalian bisa melihat pada playlist, di situ sudah tercantum tentang playlist dari sholawat tersebut. Dan ini nanti langsung aja kita bacakan dari cerita beliau, yang mana beliau ini mendapatkan keajaiban dari membaca sholawat setelah beliau ini mendapatkan beberapa ujian dan cobaan dari Allah. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah itu memberikan cobaan kepada hambanya pasti dalam batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah itu membebani seseorang kecuali di dalam batas kemampuannya. Dan di sini beliau alhamdulillah melalui cobaan tersebut, alhamdulillah beliau ini mengingat Allah dan sadar atas semuanya. Maka di sini alhamdulillah Allah mengganti dengan berlipat ganda, walaupun itu tidak mengganti secara langsung gitu, enggak ya. Tapi kalau nanti menggantinya secara langsung, itu istilahnya kayak ajaib gitu. Tapi diganti sama Allah perlahan-lahan, dan nominalnya itu jauh lebih banyak atau berlipat dari apa yang beliau hilangkan atau musibah yang beliau terima. Kita baca bersama-sama cerita beliau ini seperti apa. Atas nama beliau Gibran Prosaon, ini beliau bercerita,
Alhamdulillah, saya semakin yakin keajaiban sholawat Jibril. Insya Allah sudah 2 tahun mengamalkannya. Alhamdulillah, beliau istiqomah mengamalkan selama 2 tahun ini. Minimal 10.000 sholawat setiap hari. Istighfar 10.000. Jadi beliau ini nggak hanya membaca sholawat saja, tapi dibarengi dengan membaca istighfar 10.000 kali. Intinya, sholawat itu bukan hanya soal rizki dunia, akan tetapi secara nyata membersihkan hati dan memperbaiki perbuatan buruk kita yang kurang baik, menghapus dosa-dosa kita. Jadi di sini beliau ini menyadari bahwasanya keajaiban sholawat tidak hanya dari rizki saja, tapi keadaan jiwa yang lebih tenang, terhapusnya dosa, kemudian menyadarkan dari hal-hal yang kurang baik. Nah, itu termasuk dari keajaiban membaca sholawat. Kemudian beliau bercerita, mohon maaf, semoga dijauhkan dari riya. Beberapa tahun ini mengamalkan sholawat dan istighfar, sangat banyak keajaiban dan kejadian di luar akal dan pikiran. Meski tidak sedikit ujian atau musibah yang saya alami. Kemudian beliau bercerita, dari ditipu hingga ratusan juta dan coba-cobaan lagi. Itu saya rasa Allah sedang membersihkan harta-harta saya yang mungkin kurang sedekah. Masya Allah. Jadi beliau ini diuji dengan kehilangan uang ratusan juta, kemudian ditipu oleh orang, tapi beliau sadar, oh mungkin Allah akan membersihkan harta beliau dari harta yang kurang sedekah, kurang zakat, dan yang lainnya. Kemudian beliau bercerita, tapi Alhamdulillah sejak ditimpa musibah, ketika mengamalkan sholawat, Allah ganti secara perlahan-lahan, yang nilainya berkali-kali lipat, meski perlahan-lahan. Masya Allah. Jadi ketika kehilangan ratusan juta, Allah ganti berkali-kali lipat, walaupun itu secara perlahan-lahan. Teman-teman, yakinlah, sholawat itu sangat nyata fadilahnya. Bukan hanya untuk urusan harta. Akan tetapi secara tidak sadar, nanti kita mengamalkan sholawat pasti dibimbing sama Allah. Masya Allah. Jadi nggak hanya dimudahkan rezeki, ditolong sama Allah, tapi dibimbing sama Allah. Dari segala hal, seperti dijauhkan dari makan harta yang tidak baik, kurangnya beramal, bahkan membimbing kita untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini real yang saya alami. Banyak hal yang belum bisa saya ceritakan di sini. Lain waktu, insya Allah, saya akan testimoni lebih jelas lagi soal rezeki yang sering saya dapat tanpa diduga-duga, dan makin takut berbuat maksiat dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Jadi ini beliau ini di awal-awal itu mendapatkan banyak sekali musibah, seperti ditipu ratusan juta. Coba kita bayangkan, kita ditipu 1.000, 1 juta, 2 juta, itu Masya Allah. Tapi beliau ini ditipu sampai ratusan juta. Tapi beliau di sini Alhamdulillah langsung mengembalikan semuanya itu pada Allah. Karena semua harta itu adalah pada hakikatnya adalah milik Allah, dan semua itu adalah titipan. Beliau langsung sadar bahwasanya ini adalah caranya Allah agar harta saya menjadi bersih. Maka di sini di bawahnya tadi beliau bilang, percayalah dan yakinlah wahai teman-teman bahwasanya sholawat ini emang benar-benar nyata keajaibannya. Gak hanya dari rizki, tapi dibimbing sama Allah. Maksudnya dibimbing sama Allah itu apa? Kita dijaga sama Allah. Ketika kita akan berbuat maksiat, secara tidak langsung Allah itu menegur, entah itu melalui hati, entah itu melalui pikiran yang tiba-tiba berubah, ingin melakukan hal yang buruk, kemudian pikiran berubah, hati yang berubah. Semuanya itu adalah penjagaan Allah. Allah menjaga setiap tingkah laku manusia ketika beliau itu akan melakukan suatu hal yang maksiat. Dan tentunya selain dijaga sama Allah, beliau ini istilahnya kayak mendapatkan hadiah, itu mendapatkan hidayah maksudnya. Jadi beliau di sini mendapatkan hidayah bahwasanya
Allah ini selain menjaga saya, Allah juga menunjukkan jalannya, menunjukkan jalan saya untuk beramal lebih banyak lagi, beribadah lebih banyak lagi. Karena di situ beliau membaca istighfar 10 kali, 10.000 kali, membaca sholawat 10.000 kali. Dan alhamdulillahnya banyak sekali manfaat, banyak sekali hikmah yang beliau dapatkan. Dan yang penting lagi di sini ya, Allah selalu menjaga dan membimbing kita. Ketika kita itu selalu dijaga sama Allah, dibimbing sama Allah, insya Allah jalan kita itu akan mudah, akan mulus. Kalau kita sudah dekat sama Allah, apapun yang kita minta, insya Allah Allah itu juga akan memberikannya. Ibaratnya seperti kita ya, kita sudah dekat dengan pejabat, maka ketika kita minta sesuatu, pejabat itu juga langsung ACC. Beda lagi dengan ketika kita itu jauh dari pejabat. Oh nggak kenal, ngapain sih kita kasih? Istilahnya kayak gitu. Sama juga dengan hambanya kepada Allah. Ketika kita itu sudah dekat sama Allah, insya Allah apapun yang kita minta, Allah akan mengabulkannya. Nah itu tadi untuk video kita pada kesempatan kali ini, yang mana ini adalah sangat luar biasa ketika kita mendapatkan musibah dan kita segera mengembalikan semuanya itu pada Allah. Disitulah Allah akan memberikan jalan bagi kita, akan mengganti dengan berlipat, walaupun itu secara pelan-pelan. Tapi kita juga harus yakin segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah semuanya milik Allah. Maka kita akan mengembalikan semua permasalahan, semuanya itu kepada Allah. Ketika kita sudah mengembalikan semuanya pada Allah, Allah akan mempermudah jalan kita. Allah akan membantu kita dalam menyelesaikan masalahnya. Dan insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik dari sebelum-sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri dan juga mengajak pada teman-teman semuanya untuk selalu mengamalkan amalan ibadah, baik itu amalan ibadah wajib ataupun amalan ibadah sunnah. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.